Halo guys, balik lagi bareng aku, Reta Pramesti. Di video kali ini aku bakal ngelanjutin part 7 untuk membahas soal UM UNES ya. Nah, karena kan minggu depan teman-teman tuh itu udah ujian ya. Jadi aku berharap teman-teman bisa untuk mengerjakan soal-soalnya dengan baik, sehingga nanti bisa lolos ke UM UNES, ke UNES ya. UNES jadi maba di tahun ini ya. Oke guys, langsung aja ya. Kita masuk ke soal-soalnya. Ini lebih banyak ke soal TPA dan literasi bahasa Inggris ya. Oke, yang pertama nih. Makanan bumbu ceramah. Nah, ini tuh tipenya hubungan atau padanan kata ya. Jadi kalau makanan ini ditambahkan bumbu gitu ya. Jadi kayak tambahannya gitu ya. Atau isinya gitu ya. Nah, kalau ceramah tuh tambahan atau isinya apa? Pasti berhubungan sama Al-Quran atau hadis ya. Berarti itu adalah ayat. Oke, lanjut, marah, emosi, duka cita. Nah, marah ini adalah bagian dari emosi gitu ya. Berarti duka cita itu bagian dari apa? Bagian dari suasana hati ya. Suasana hati kan ada sukacita, duka cita gitu ya. Senang, sedih gitu. Lanjut, mantel, jubah, wol. Nah, ini tuh lebih ke kalau mantel tuh bakal jadi jubah gitu ya. Kalau wol tentunya kain sutra ya. Lanjut, ketinggian puncak, tekanan udara, ketinggian nada. Nah, kalau ini lebih ke sebabnya. Ketinggian puncak dipengaruhi oleh tekanan udara, kalau ketinggian nada dipengaruhi oleh, oke, sopran mah lebih ke jenis suaranya ya. Sopran, mezzo, nyanyian, nih enggak ya berarti. Ketinggian nada dari nyanyian enggak. Panjang senera ini bisa jadi ya, ketinggian nada itu kan misalnya alat musik ya, dipengaruhi oleh kalau di gitar itu tuh panjang senara itu ngaruh ya. Kayak nadanya tinggi atau rendah. Nah, ini kemungkinan benar. Suara, kurang ya teman-teman ya, kurang tepat ya. Garpu penala juga enggak, berarti yang D. Lanjut, negara revolusi hidup. Nah, negara itu tuh kalau misalnya ada perubahan tuh kan jadinya adanya revolusi gitu ya. Misalnya ada suatu masalah besar gitu, terus rakyatnya tuh demo, nah itu nanti terjadi revolusi. Kalau hidup ada perubahan, tuh bisa jadi kan orang dari hidup ke mati gitu ya, bergantian itu namanya seleksi ya, seleksi. Oke, itu untuk yang TPA-nya. Kita lanjut ke masih di TPA tapi yang numerik ya. Jadi ada soal-soal deret kayak gini. Nomor 6. Oke, di sini tuh hubungannya gini. 6 ke 18 kan kali 3, 18 ke 4 juga kali 3, betul ya? Oh iya betul, 54 kali 3, 162 berarti di sini 3 ke 6 itu kali 2, 6 ke 12 kali 2, berarti 12 kali 2, 24. Nice, yang E ya. 1, 4, 9, 16, kalau ini tuh dikuadratin ya. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, berarti 5 kuadrat berapa? 2, 5. Lanjut, 15, 15, 14. Nah, ini kalau misalnya ada yang berkurang gini berarti dia pasti dikurang ya. Kurang 1, di sini 14 ke 9 kurang 5 ya. Sorry guys, bukan yang gini. Ini nggak usah loncat sih kayaknya ya. Kita lihat dari sini. 15, 15 kurangi 0, 15 kurangi 14 kurangi 1, ini kurangi 2, kurangi 3, kurangi 4, betul ya? Berarti di sini kurangi 5. Berarti 5 kurangi 5 adalah 0. Lanjut, 2, 19, 6, 15. Nah, ini ada belasan, belasan, belasan. Nah, berarti ini pasti dia loncat. 19 ke 15 kurangi 4. Ini juga kurangi 4. Berarti di sini 2 ke 6, 6 ke 10, 10, 14. Berarti plus 4 ya. Plus 4, plus 4. Nah, berarti lanjutannya di sini adalah 11 kurangi 4 itu adalah 7. Kalau yang loncat gitu tuh salah satunya yang dicari juga nggak apa-apa sih. Yang satunya nggak usah gitu, nggak apa-apa. Lanjut, yang ini ya. 1, 4, 2, 7. Nah, di sini tuh 1 pangkat 1, 2 pangkat 2, 3 pangkat 3. Jadi kayak menyesuaikan sih ini ya, besar angkanya. Berarti 4 pangkat 4, betul nggak? Kalau 5 pangkat 5 benar nggak? 3125. 5 kali 5, 25. 25 kali 5, 125. 125 kali 5, 625. 625 kali 5, 3125. Nah, approve ya. Berarti di sini 4 pangkat 4. 4 kuadrat 16. 16 kali 4 berarti 4 pangkat 3, 64. 64 kali 4.
256 ya. Nah, ini 4 pangkat 4. Yes, alright, yang cendol ya. Masuk ke soal nomor 11 ya. Pada suatu jamuan makan malam, 8 orang eksekutif muda. Nah, kalau 8 orang tuh kita buatnya gini aja. Kayak tanda panah gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, nice. Oke, sekarang di sini kita lihat petunjuk nih. Gaga duduk berhadapan dengan Aldo. Misalnya di sini aku tulis Gaga, di sini Aldo ya. Ini udah. Nah, sekarang cari clue yang ada Gaga sama Aldonya. Di 2 nggak ada, di 3 nggak ada, di 4 coba ya. Tio duduk 2 kursi terpisah dari Aldo. Nah, berarti kan di sini Aldo 1, 2. Nah, misalnya di sini Tio. Oke. Lanjut. Sekarang ada clue tambahan Tio ya. Kita lihat nih di clue 2 sama 3 ada nggak yang ada Tionya? Di 2 ya, Mamat duduk di antara Tio dan Lisa. Oke. Lalu Lulu dan Lisa duduk tepat berhadapan. Ini Lisa aja ya, Li ya. Berarti Lulunya di sini. Oke. Berarti yang belum siapa nih? Aldo udah, Lisa Lulu udah, Gagah udah, Mamat udah, Tio udah. Berarti Dadang sama Roni. Kemungkinan pertama Dadangnya di sini, Roninya di sini. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua Roninya di sini, Dadangnya di sini. Oke. Sekarang kita lihat nih, pernyataan di bawah ini yang kurang benar. Dadang duduk di antara Gagah dan Tio. Nah, ini Dadang, kita pakai kemungkinan pertama ya. Dia katanya di antara Gagah dan Tio. Enggak ya. Ya udah, ini jelas salah nih. Coba yang B, Roni duduk dipisahkan 2 kursi dengan Tio. Oke, coba Roninya pakai kemungkinan kedua ya. 1, 2, oke benar. Roni dan Dadang duduk tepat berdampingan, betul. Tio duduk di seberang Roni, bisa ya. Mamat duduk berhadapan dengan Dadang, bisa. Oke, berarti yang salah yang A. Nomor 12, bila Mamat dan Roni duduk berhadapan, oke berarti pakai kemungkinan 2 ya. Pernyataan yang benar adalah, oke, kita fokus ke kemungkinan yang kedua. Gagah duduk berhadapan dengan Dadang. Enggak ya, Gagah itu sama si Aldo, berarti enggak. Gagah duduk bersebelahan dengan Mamad, enggak juga. Lisa duduk di sebelah Dadang. Nope. Nah, ya benar nih, Roni duduk di antara Lulu dan Dadang ya. Roninya kan yang sini, ini Lulu, ini Dadang, berarti bener ya. Ya, mohon maaf, tadi kurang fokus ya. Oke, nice. Lanjut nomor 13. Diketahui persamaan 2 pangkat 2020 min 2 pangkat 2019 sama dengan AX pangkat Y. Berapakah nilai A min X plus Y? Oke. Gini teman-teman, kalau misalnya ada eksponen kayak gini, kita lihat aja pangkat terkecil berapa. 2 pangkat 2019. Ya kita keluarin nih. Sekarang kita kaliin 2 pangkat 2019 biar jadi 2 pangkat 2020 dikali berapa? Dikali 2 pangkat 1 ya. Karena kan kalau misalnya di eksponen itu, kalau perkalian dengan perkalian dengan angka yang sama, pangkatnya bisa ditambah ya. Berarti ini benar. Dikurangi sama 1 ya. Karena kan 2 pangkat 2019 kali min 1 itu sama kayak ini. Oke, jadi berapa nih? 2 pangkat 2019 dikali 1. Nah, kita bisa tukar aja posisinya jadi kayak gini. 1 dikali 2 pangkat 2019. Berarti ini sebagai A, ini sebagai X, ini sebagai Y ya. Berarti ya udah nih. Berarti A min X-nya, A-nya 1, min X-nya 2 ditambah 2019. 1 min 2, min 1. Min 1 tambah 2019 adalah 2018 gitu ya. Oke, nice yang C. Lanjut nomor 14. Di antara bilangan yang memiliki nilai yang lebih besar. 1/3 kali 20%. Kalau aku gampang gini aja. 20 bagi 3. Kan sekitar 6 ya. 6, bla 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 gitu. 24 bagi 5. Berarti 4, ya. 4, bla 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 bla. 33 bagi 6. Berarti 5, ini juga enggak ya. Harus yang lebih besar ya. 90 bagi 16. 5, ya. 30 bagi 4. 7, bla bla bla. Nah ini udah pasti yang D ini. 42 bagi 8, 5, Nah, tapi kalau ini kuncinya harus hafal perkalian dan pembagian. Oke? Last one, urutan yang benar dari yang terbesar. Oke. Aku coba ubah ke persen aja ya. Di sini ada 78%. Terus 0,5 itu dikali 100% jadinya 50%. 8/9 dikali 100%. 100 bagi 9 itu 11. 11 kali 8, 88%.
Lalu 2/5 kali 100%. 100 bagi 5, 20 kali 2, 40%. Oke, yang terbesarnya berarti 8/9 dulu. Udah yang B ya, karena nggak ada lagi yang 8/9. Lalu 78%, terus 0,5, terus 2/5. Nice. Oke guys, udah gitu aja. Dan ini ada PR, silakan kerjakan di kolom komentar. Nanti boleh pakai caranya ya, biar teman-temannya juga sambil belajar nih yang belum tahu jawabannya, oke? So, gitu aja dari aku. Kalau misalkan mau ada saran konten lain, boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye!